Halo, selamat datang. Di sesi kali ini, saya akan jadi mentor saham Anda dan kita akan bedah tuntas salah satu bank, yaitu PT Bank QNB Indonesia, dengan kode sahamnya BKSW. Pasti banyak dari Anda yang lihat BKSW dan langsung kepikiran, wah sahamnya kelihatan murah, terus induk perusahaannya raksasa lagi. Kelihatannya sih oke banget ya. Tapi tunggu dulu, yuk kita coba kupas lebih dalam biar kelihatan gambaran utuhnya. Oke, jadi alurnya begini ya. Kita akan mulai dari apa sih yang bikin saham ini menarik, terus kita lihat kenyataannya gimana di balik angka-angka. Setelah itu kita intip strategi baru mereka, baru deh kita coba hitung-hitungan nilai wajarnya, dan terakhir kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih BKSW ini bisa sampai masuk ke radarnya banyak investor? Nah, ini dia magnet utamanya. BKSW ini didukung sama QNB Group loh. Ini bukan main-main, ini institusi keuangan terbesar di Timur Tengah dan Afrika. Bayangin aja, ini raksasa finansial global yang pastinya ngasih suntikan stabilitas dan sumber daya yang gede banget. Sekarang, coba kita lihat angkanya. Yang langsung menarik perhatian itu, ya ini, PBV atau Price to Book Value-nya. Cuma 0,43 kali. Nah, buat teman-teman investor, angka di bawah 1 itu kayak lampu hijau. Sinyal kalau harga sahamnya mungkin lebih murah daripada nilai aset bersih perusahaan. Kelihatannya undervalued kan? Dan emang, citra yang mereka bangun itu sejalan banget. Kesannya tuh solid, stabil, dan pastinya punya backingan raksasa global. Oke, tadi kan sisi manisnya. Tapi sebagai mentor, tugas saya adalah ngajak Anda lihat dua sisi koin. Jadi sekarang kita bedah sisi lainnya. Kita lihat kinerja keuangannya. Apa sih realita di balik angka-angka yang kelihatannya bagus tadi? Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik. Setelah bertahun-tahun untung terus, tiba-tiba di tahun 2025, jebret, mereka rugi bersih. Nggak tanggung-tanggung, ruginya 48,3 miliar rupiah. Ini pembalikan arah yang drastis banget. Akibatnya apa? Ya ini, return on equity atau ROE-nya jadi minus. Ini penting banget ya. ROE negatif itu artinya, simpelnya uang yang Anda tanamkan sebagai pemegang saham itu bukannya menghasilkan untung, malah terbakar atau nilainya berkurang. Kalau dipecah lagi per lembar saham, ya artinya setiap satu lembar saham itu mencatatkan kerugian. Ini jelas-jelas lampu merah buat profitabilitas perusahaan. Grafik ini nunjukin ceritanya dengan sangat jelas, nggak perlu banyak kata-kata. Lihat deh, dari yang tadinya hijau, terus di 2023 dan 2024, langsung anjlok jadi merah di 2025. Tren kayak gini jelas bikin was-was kan? Oke, jadi situasinya lagi nggak bagus. Pertanyaannya sekarang, apa rencana mereka buat bangkit lagi? Nah, mari kita intip strategi baru yang mereka siapkan. Jadi mereka mengubah haluan. Nggak lagi coba menjaring semua ikan, sekarang mereka fokus banget ke satu kolam besar. Perbankan untuk korporasi dan institusi. Targetnya itu perusahaan-perusahaan kakap, BUMN, dan sejenisnya. Dan mereka nggak asal pilih. Sektor yang diincar itu yang daging semua. Ada FMCG, energi, manufaktur, infrastruktur, sampai ekonomi digital. Logikanya masuk akal kan? Di sektor-sektor inilah mereka bisa pamer kekuatan jaringan global dan modal tebal mereka. Pesan dari bosnya, Pak Nigrunye, juga jelas banget. Intinya, kita gabungkan kekuatan global dengan pemahaman lokal buat jadi jagoan di pasar korporasi. Strateginya adalah mengawinkan keahlian internasional mereka dengan solusi digital yang canggih. Nah, jadi kita punya dua cerita yang kontradiktif nih. Di satu sisi, valuasinya murah dan backingannya kuat. Di sisi lain, kinerjanya lagi merah. Terus gimana dong cara kita sebagai investor nentuin berapa sih harga wajar BKSW ini sebenarnya? Sebelum lanjut, kita perlu sepaham dulu soal nilai wajar atau fair value. Gini, jangan samakan ini dengan harga saham yang naik turun setiap hari di pasar ya. Nilai wajar itu lebih dalam. Ini soal mencari tahu harga seharusnya dari sebuah perusahaan yang dihitung berdasarkan asetnya, kemampuannya menghasilkan uang, dan prospeknya ke depan. Baik, sekarang saatnya kita kumpulkan semua potongan puzzle ini. Kita sampai di bagian kesimpulan. Kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu kalimat yang harus Anda ingat tentang BKSW, ini dia. Modalnya gede, profitnya belum ada. Gitu aja, mereka punya kantong tebal dari induknya, tapi PR besarnya adalah gimana caranya mengubah modal itu jadi keuntungan nyata. Jadi keputusan investasi Anda ada di persimpangan jalan ini. Di satu sisi ada peluang dari modal yang super kuat dan valuasi yang kelihatan murah. Tapi di sisi lain ada risiko yang nggak bisa dianggap enteng.
mereka masih rugi dan strategi barunya ini masih tanda tanya besar, berhasil atau enggak. Anda harus menimbang kedua sisi ini. Nah, sebagai penutup dan sebagai mentor Anda, saya nggak akan kasih jawaban beli atau jual. Tapi saya akan tinggalkan satu pertanyaan kunci untuk Anda renungkan. Apakah strategi baru mereka ini benar-benar bisa menyulap modal raksasa itu jadi keuntungan yang stabil dan terus tumbuh? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan nilai wajar BKSW.